Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadahnya. Persiapkan hati dan pikirannya ya. Sekarang kita akan bernyanyi dengan judul lagu Satu Jari Kananku. Kita bernyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Biarlah Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kami kesehatan pada situasi saat ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadahnya. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik di rumah pasti tahu kan? Kita bernyanyi bersama-sama. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat di jerat menarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat. Kita mau bernyanyi dengan semangat dengan judul lagu It's Good. Kita bernyanyi bersama-sama ya.
membaca hukum Taurat untuk minggu ini, yakni yang tertulis dalam hukum Taurat yang pertama. Kita bersama-sama mengucapkan tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Anak-anakku, marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pengampunan dosa. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan judul lagu Hidup 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 Selamanya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Anak-anakku semuanya, kita adalah orang berdosa. Karena itu, marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Semuanya berdoa di dalam dirinya masing-masing saat ini. Berdoa dalam hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Amin. Anak-anakku semuanya yang berada di rumah, yang saat ini sedang bersukacita pada ibadah minggu hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan di tahun ini, di bulan Februari ini, yang pada minggu hari ini yaitu tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 8. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dengan semangat dengan judul lagu Allahku Besar. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Mari kita saat ini berdoa, kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal wanita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikirannya ya. Sekarang kita mau bernyanyi dengan judul lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Aku
mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik semua yang berada di rumah. Ya, ini tahun 2021, ini ibadah online kita yang pertama. Maka kita mendengarkan firman Tuhan sebagai awal dari tahun yang baru ini. Adik-adik siap untuk mendengar firman? Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan karunia-Mu. Kami sampai di tahun 2021 ini dengan penuh sukacita. Kerinduan kami untuk kembali dapat bersekutu melalui ibadah online sekolah minggu Engkau nyatakan dalam ibadah yang pertama di tahun 2021 ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, hari di sekolah minggu firman Tuhan pada kita pada minggu hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan, Amang bacakan bagi semuanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Maka Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikian teman-teman firman Tuhan adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik pasti pernah terjatuh kan? Kalau jatuh pasti sakit. Pernah nggak adik-adik merasakan ada yang menertawakan? "Wah, jatuh, bodoh kali dia jatuh." Kayak gitu. Atau ada nggak yang merasa kalau ada jatuh nggak peduli? "Ih, untuk apa dibantu?" Mungkin adik-adik pernah merasakan seperti itu. Atau adik-adik pernah merasakan juga ketika ada kawan yang jatuh, adik-adik ketawa, "Wah, mampus jatuh." Atau bahkan adik-adik mau tahu karena membantu itu mungkin melelahkan. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik bercerita bagaimana seorang Yahudi yang turun membawa perbekalan, ingin melaksanakan kegiatan perdagangan. Kemudian ada perampok
merampok dia, dipukuli, disakiti, berdarah-darah semuanya. Sampai dia setengah mati, tidak mampu apa-apa. Dia tergeletak di jalan, layaknya orang yang tidak punya apa-apa. Kemudian lewatlah seorang imam. Tahu imam adik-adik ya? Dia kayak semacam penatua, pendeta begitu. Lewat dia. Dilihatnya orang tergeletak, tapi dia hanya lewat kayak begitu. Ngeri ya, Dek ya? Ngeri ya? Masa dia tidak mau membantu orang itu? Kemudian lewatlah Lewi, seorang yang rajin ke gereja. Dilihatnya orang itu tergeletak, tapi tidak mau dibantu, malah dibiarkan. Waduh, bayangkan deh, sudah dilihat orang setengah mati, berdarah-darah, tapi nggak mau dibantu. Akhirnya muncullah seorang Samaria. Orang Samaria ini nggak pernah bagus hubungannya sama orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap kalau orang Samaria itu orang rendahan, nggak boleh jadi kawan kami, nggak boleh jadi keluarga. Mereka tuh keluarga miskin, tidak masuk dalam orang-orang terpandang. Tapi ketika orang Samaria itu melihat orang Yahudi itu, tergeraklah ia oleh kasihan. Ya ampun, ada orang yang sudah sekarat, harus dibantu. Maka dia membersihkan lukanya, dibalutnya dengan perban, kemudian dibawanya melalui keledainya, dibawalah ke penginapan. Bahkan adik-adik yang luar biasanya, orang Samaria itu bilang sama pemilik penginapan, kalau nanti lebih dari yang kau belanjakan dan uang ini kurang, nanti aku akan mengganti. Adik-adik, cerita ini sebenarnya muncul dari pertanyaan orang ahli Taurat yang ingin mencoba Yesus. Jadi ahli Taurat bilang gini sama Yesus, bagaimana cara mengasihi? Dan ahli Taurat tahu bahwa mengasihi itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kemudian mereka bertanya, kalau begitu siapakah sesamaku manusia? Maka Yesus mengatakan cerita ini, cerita orang Samaria yang baik hati. Dan inilah sesama manusia yang sering membantu. Adik-adik terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mau mengajak kita, termasuk adik-adik sekolah minggu, untuk tidak punya dendam apapun. Dendam itu nggak boleh. Kalau ada yang salah, kita maafkan. Dan adik-adik harus belajar sebagai anak-anak sekolah minggu yang bersukacita, penuh dengan kreativitas, penuh dengan semangat, nggak boleh dendam. Kalau kawannya pukul kita, diingatkan, jangan dibalas, didoakan kalau perlu, jangan menendam. Nah, yang kedua harus saling tolong menolong. Kalau ada kawan-kawan adik-adik nanti itu jalan terus tiba-tiba jatuh, jangan diketawai. Karena sering begitu kan, kalau misalnya jatuh kawan-kawannya diketawai, ada salah kawan-kawannya diteriaki, oh salah woi. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau dia salah diingatin, kawan nggak boleh begini. Nah, itu dia. Kalau jatuh dibantu, diangkat, jangan diketawai. Nah, itu yang penting. Yang ketiga adalah saling mengasihi. Terlebih di tahun 2021 ini adik-adik, meskipun masih harus di rumah bersama keluarga, bersama papa, bersama mama, adik, kakak, abang, tapi hidup saling mengasihi tetap harus dijunjung dengan setinggi-tingginya. Saling mengasihi, sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak. Itu dia. Karena adik-adik sekolah minggu adalah hasil dari kasih Tuhan di dunia ini. Maka itu ya, 3 tadi ya, gak boleh dendam, saling membantu, dan saling mengasihi. Coba bilang satu-satu ya. Apa tadi yang pertama? Jangan dendam. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua apa? Jangan apa tadi? Tolong menolong. Yang ketiga, saling mengasihi. Nah, itu dia. 3 ini tidak boleh lupa, apalagi memulai tahun 2021.
Adik-adik semakin sehat, semakin sukacita, dan tetap berdoa. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita kembali bertemu di gereja HKBP Sukadono untuk bersama-sama bersekolah minggu. Kami sudah rindu, kakak-kakak Abang Guru Sukadono sudah rindu. Makanya tetap berdoa dan tetap saling mengasihi. Amin. Kita berdoa, ikuti doa dari Aman. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak mendendam, untuk saling membantu dan saling mengasihi. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, kami rindu kembali bersama-sama teman-teman, kakak abang guru sekolah minggu, Amang Pendeta, Inang Bibel, Amang Capel, dan seluruh orang tua kembali bergereja di HKBP Sukadono. Kami percaya Tuhan, di satu waktu nanti Engkau akan mengabulkannya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kita semakin semangat, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu Dalamnya Hatiku Jadikan. Kita telah mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.